Halo, kembali lagi dengan saya RA. Jadi, video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Karena ada yang komentar diperpanjang durasinya, jadi saya coba untuk bikin videonya sedikit lebih lama. Nah, buat kalian yang belum nonton video sebelum ini, saya harap tonton dulu ya. Langsung aja klik di pojok kanan atas ini. Tanpa berlama-lama, jadi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Masih di hari ketiga alias di malam keempat, saya ngelanjutin buat memperluas rumah dan juga sedikit ngerapiin barang-barang sampai tiba waktu pagi di hari keempat. Tepat di hari keempat ini, saya masih mengeksplor bagian kanan dan saya mencoba untuk jinakin slime dengan cara saya lempar pedang pendek yang didapat pas di awal game. Karena saya punya pet slime, jadi saya lanjut nambahin wooden platform buat turun ke bawah. Tapi seperti biasa, kursornya error dan akhirnya saya jatuh. Karena ada pepatah mengatakan jatuh bangkit lagi, jadi saya tetap bikin tangga ke bawah pakai platform ini. Kegigihan saya akhirnya membuahkan hasil dan sampai juga di dasar hamparan padang pasir yang sangat tandus bro. Di malam harinya, saya dijebak para zombie, tapi untung aja masih bisa bertahan hidup. Anehnya, saya dapat kantung dari dropan zombie tadi. Ternyata malah dapat kostum Casper. Lucu sebenarnya. Hari kelima, saya nemu pohon gede lagi dengan niat hati sekedar nyari lutingan yang sekiranya berguna. Tapi lagi-lagi dengan keblunderan saya nggak tahu kalau ada air. Pas mau minum recall potion, malah keburu mati. Gak sampai di situ aja, saya mengeksplor di bagian kanan buat cari beberapa lutingan chest dan juga nyari ore. Intinya, dari hari kelima sampai hari keenam itu ya saya mengeksplor bagian itu dan buat nyari chest dan ore ya kayak gitulah. Di atas tanah, saya ngelihat ada bunga mekar. Terus saya ambil. Ternyata saya dapat rohnya si Abigail. Nah, mulai saat ini nih, saya udah punya temen buat diajak jalan-jalan. Pas hari ke-6 ini, saya penasaran buat jembatan penyeberangan yang dari tebing. Ya, jelas lah, karena saya pengen panjangin jembatannya. Asli bro, ini kalau di dunia nyata udah terbang ke bawah angin serius. Ternyata, keberuntungan kali ini memihak untuk saya. Masih ada air yang menggenang, jadi gak mati. Ini kalau nggak ada air bisa mati coy. Selepas dari berenang tadi, saya ngelanjutin bagian kanan lagi buat nyari lutingan. Pas saya buka chest ini, saya dapat aksesoris yang ternyata sangat amat berguna bagi saya sebagai pemula. Terus saya buka jalur ke sebelah kiri. Nah tahu, ini saya tadi kemarin malam saya ngipi apaan ya? Tiba-tiba saya ngelihat ada pedang yang tertancap di batu ini. Pas saya gali pakai pickaxe, pertama kali bro, dalam sejarah hidup saya main Terraria di HP, baru kali ini saya nemu pedang yang sangat amat overpower. Karena hati saya yang gembira, saya lanjutin buat nyari ore dan ngebunuh semua monster yang mengganggu di sini. Sampai di mana, saya mendapati chest emas di dalam ruangan dan pas saya buka isi chestnya, saya dapat achievement. Langsung saya jarap barang-barangnya. Berkat adanya pedang ini, saya bisa melihat dengan jelas ada apa di bawah air ini. Dan pertama kali, saya baru dapetin life crystal dan achievement pun terbuka lagi. Habis satu life crystal, langsung dikasih lagi dong, bayangin cuy. Habis satu, tumbuh satu. Karena saya udah cukup mengambil lutingan di sana, jadi saya putuskan untuk pulang ke rumah, langsung saya rapiin barang-barang.
Hari ketujuh, saya nambahin tembok kayu biar kelihatan lebih mewah. Ya, walaupun bunker ini cocok dijadiin tempat pembualan sih. Ya nggak sih? Sewaktu matahari sudah mulai meninggi, saya coba untuk telusuri map sebelah kiri lagi. Tempat bersalju saya terobos. Hujan badai padang gurun terobos. Hujan darah, biome apaan ini ya? Ini juga terobos. Sampai di mana, saya nemu tempat yang sedikit aneh. Terus, saya coba untuk ngobrol sama orang tua ini, tapi malah nggak ada respon sama sekali. Jadi, saya lanjut jalan-jalan bersama hantu Abigail ke arah kiri lagi. Akhirnya, saya udah mentok di bagian kiri. Ternyata, ini adalah lautan, bro. Saya coba masuk ke dalam air, barangkali ada barang-barang bagus. Tapi balik lagi ke setelan pabrik, saya udah nemu chest di bawah laut, tapi saya lupa untuk nafas. Pas saya mau naik ke permukaan, mana sempat, keburu mati. Ya iyalah, saya nggak sempat ambil nafas dong. Jadi ujung-ujungnya saya mati gara-gara lupa caranya bernafas. Tapi karena saya penasaran dengan isi dari chest yang ada di sana, jadi saya masukin barang-barang dulu, terus saya berangkat lagi. Ini apaan nih? Wes apaan? Nggak ngerti ya. Buat jaga-jaga saya lupa nafas lagi, jadi saya bikin jembatan penyeberangan lagi. Menjelang waktu fajar di hari ke-8, saya langsung masuk ke dalam air lagi. Terus isi dari chest ini langsung saya ambil semua. Ternyata ada aksesoris. Jelaslah, langsung saya pakai. Saya dapat pelampung anak SD dong. Leganya. Karena inventory tas saya udah banyak, jadi saya pulang ke rumah buat nyimpen hasil lootingan tadi. Ini adalah kantung kedua yang saya dapat. Pas dibuka, saya dapat satu set kostum vampir. Keren, sumpah ini keren cuy game. Kayaknya ini lagi ada event Halloween gak sih? Hari ke-8 ini sampai hari ke-10, saya pun mencoba untuk berkelana ke sebelah kanan. Tapi saya salah mendarat dong. Alhasil, saya mati. Dikarenakan landasan ini sedikit sempit, jadi saya bikin landasan loncatan ini diperlebar. Ya, dengan bom. Tahu-tahu, malah airnya semakin surut dan turun ke bawah. Ada ya orang konyol kayak saya main game ini. Waktu malam di hari ke-8 ini, saya masuk ke pohon besar lagi buat ambil semua barang. Pas saya semakin turun di map ini, kalau nggak salah denger, katanya ini biome jungle. Nah, dapat lagi nih, life crystal yang ketiga. Baru kali ini monster dalam guanya itu lebah, dan ujung-ujungnya mati juga. Karena dirasa penyimpanan di tas saya udah banyak, saya masukin lagi ke chest. Langsung saya lanjutin perjalanan yang belum saya kelarin. Menjelang sore menuju malam di hari ke-9 ini, saya mengambil lootingan gold brick dan juga ya semua dari isi chestnya. Di malam harinya, tiba-tiba gitu aja, saya dapat achievement. Nggak tahu tadi monster apaan, kayaknya sih kayak peri coy. Jadi, saya ngelanjutin perjalanan ke sebelah kanan. Tiba di hari ke-10, saya masih terus jalan ke kanan. Tapi yang aneh dari jungle ini, kenapa luas banget ya? Dari tadi nggak nyampe-nyampe buat ke laut loh. Tapi sembari saya berkelana, pas saya lihat chest, langsung saya angkut semua. Dan pada siang hari, akhirnya sampai juga saya di lautan sebelah kanan. Ternyata, ujung map kanan dan kiri itu adalah lautan. Langsung saya berenang ke bawah buat ambil isi dari chest lautan ini. Capek juga ya berenang di lautan.
Jadi, saya putuskan untuk pulang ke rumah dan ngerapiin barang-barang lagi. Terus saya re-login dan saya dapat achievement fashion. Karena saya nggak peduli, jadi saya langsung beli piggy bank dari NPC ini. Dan ini yang menjadi saya heran, gak tahu kenapa di Terraria ini, jadi waktu saya keluar di game ini pas sore hari, nah pas masuk lagi, tiba-tiba malah spawn ulang di siang hari. Apakah ini dari sistem gamenya seperti ini atau gimana coy? Ada yang bisa jelasin nggak? Setelah saya ngerapiin semua item, di malam harinya saya pun berkelana lagi menuju ke arah kanan. Karena masih banyak lootingan dan ore yang belum saya ambil. Di jungle ini saya nemu kereta. Saya coba untuk naik buat nyari ore-ore yang terlihat. Entah dari mana asal serangannya, saya pun mati. Hari ke-11, saya memasak platinum ore untuk dijadiin platinum bar. Nah, uang yang saya punya lumayan banyak. Jadi, saya beli hook yang dijual sama NPC Fox ini. Gokil nggak tuh? Udah bisa gelantungan kayak Peter. Saya putuskan untuk berani masuk ke biome merah ini buat nyari ore atau chest lagi. Sejauh ini monster di sini bener-bener rusuh banget. Di sini saya ngelihat ada sejenis jantung, ada dua lagi. Pas saya mau hancurin pakai pickaxe, gak bisa sama sekali. Saya mati. Karena saya frustasi dengan keadaan tadi, jadi saya menggali ke bawah tanah di waktu sore, hari ke-11 sampai dengan hari ke-13. Ngomong-ngomong, saya dapat kostum dari game sebelah, alias Creeper pas nggak ke record. Mohon maaf ya, pokoknya saya dapat lah. Di tengah saya menggali ke bawah, saya nemu chest lagi dan dapat achievement lagi. Tiba-tiba saya dapat life crystal lagi. Terus saya looting lagi, saya mendapati chest yang berisi magic mirror. Langsung saya ambil. Pas saya pakai magic mirror ini, ternyata ini adalah alat untuk teleportasi balik ke rumah. Hari ke-14 ini, saya cuman fokus di rumah aja untuk ngerapiin barang-barang dan juga memperindah tempat tinggal. Sampai di mana, pada waktu malam di hari ke-14 ini, saya mencoba untuk minum ramuan gravitasi pertama kalinya. Pas saya arahin kursor ke atas, tiba-tiba karakter saya melayang ke udara dan mendapatkan achievement lagi. Sesampainya di atas awan, ternyata ada tempat huni dan juga chest di dalamnya. Pas saya buka isi chestnya, ternyata aksesoris ini bener-bener berguna banget buat saya. Karena sifat tamak manusia, saya ambil semua barang baik itu kursi, meja, dan sebagainya. Tapi jangan dilakukan di dunia nyata ya, kalau nggak mau dikejar sama warga sekitar. Hari ke-15, saya masih mengudara untuk mencari tempat di awan lagi. Tapi, sesampainya di tempat tujuan, saya hanya menemukan tampungan air dari awan ini. Daripada nggak bawa hasil apa-apa, jadi saya hancurin blok dari awan ini. Saya pun langsung ke rumah untuk bikin dinding awan berwarna putih. Tapi saya pikir, kayaknya jelek deh. Jadi saya ganti ke dinding yang awal lagi, alias dinding kayu. Siang menuju sore di hari ke-15,
saya masih punya ramuan gravitasi. Jadi saya coba untuk minum dan pergi ke arah kanan. Sesampainya di tempat tujuan, tentu saja saya ambil semua. Dikarenakan isi tas saya udah penuh, jadi saya pulang ke rumah untuk nyimpen item lagi. Waktu petang menuju malam, saya pun turun lagi ke bawah tanah untuk membuat jalan menuju map paling dasar. Ini adalah kekonyolan saya yang berikutnya. Pas saya mau ambil isi dari gold chest ini, saya kena hit mulu. Saya nggak tahu lokasi musuh ada di mana. Ternyata saya baru sadar, ada jebakan yang nembakin mulu. Kocak. Isinya ya dibilang lumayan ya, nggak apa-apa lah ya. Terus saya coba buat minum ramuan ini. Spilunker, apa sih? Cara ngomong gimana sih? Ya gitulah. Nah, baru kali ini saya bisa ngelihat ada di mana lokasi para or-or itu bersemayam. Dan saya nemu life crystal lagi berkat adanya ramuan ini. Semua or yang terlihat langsung saya libas. Sewaktu saya mau ambil or, tiba-tiba ada zombie NYMPH. Itu nggak tahu lah cara nyebutnya gimana. Anehnya, saya dapat achievement. Terus saya ambil obsidian block ini. Pokoknya ambil semualah. Tapi seperti biasa teman-teman, video ini cukup sampai di sini dulu ya. Soalnya memori HP saya udah merengek kesakitan cuy. Ibarat kata mah udah kejepit jadi ya semakin sempit lah ya. Tulis aja ya di kolom komentar kalau mau dilanjut dan kasih saran juga ya untuk progres saya ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya sih.